Ucil meratap di balik jeruji minta sang ibu kuat. Jelang sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukan 6 terpidana kasus Vina Cirebon, momen haru terjadi antara Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dengan ibundanya. Beberapa jam sebelum sidang PK dimulai, ibunda Ucil mendatangi putranya yang berada di ruang tahanan sementara. Di momen tersebut, tangis haru pun pecah ketika ibunda Ucil bertemu putranya. Diketahui, kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Adapun sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Rivaldi hadir bersama 5 terpidana lain dalam kasus Vina Cirebon. Pantauan tribun di lokasi, ibunda Rivaldi langsung menghampiri ruang tahanan yang berada di sisi belakang gedung pengadilan. Melihat kehadiran sang ibu, Rivaldi segera mendekat meski hanya bisa berinteraksi dari balik jeruji besi. Momen tersebut tak luput dari perasaan yang penuh emosi, di mana Yanti terlihat menetaskan air mata saat bertemu dengan anaknya setelah sekian lama. Saya terharu, baru pertama kali ketemu lagi setelah terakhir lebaran. Kalau pesan yang disampaikan ke Rivaldi, saya minta dia kuat. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Berita semangat juga buat anak saya, ujar Yanti dengan suara bergetar, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Yanti juga menyampaikan harapannya agar ada jalan bebas bagi putranya, seraya menegaskan bahwa Rivaldi tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon. Kalau Rivaldi itu memang tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon, kasusnya sajam yang saya tahu, ucapnya. Diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon tiba di PN Cirebon untuk menjalani sidang PK perdana pada Rabu pagi. Ke-6 terpidana yang hadir adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Mereka tiba dengan pengawalan ketat oleh petugas menggunakan mobil Transpas sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam dan peci, ke-6 terpidana tampak sehat dan beberapa kali memberikan senyum kepada awak media serta kuasa hukum yang telah menunggu di lokasi. Namun, satu terpidana bernama Sudirman tidak hadir karena jadwal sidang PK-nya berbeda. Setelah turun dari mobil, para terpidana langsung digiring ke ruang singgah tahanan sebelum memasuki ruang sidang. Tim kuasa hukum mereka telah lebih dulu tiba dan langsung mendampingi mereka dalam proses tersebut. Sidang PK yang baru saja dimulai ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa dari Rivaldi yang diberikan oleh tim kuasa hukumnya. Di depan meja majelis hakim, Rivaldi tampak berdiri dengan tenang mengenakan kemeja putih dan peci putih, sementara terpidana lainnya masih menunggu di ruang tahanan sementara. Sikap 6 terpidana kasus Vina saat Sudirman kembali ke lapas Cirebon disorot. 6 terpidana kasus Vina Cirebon memberikan sambutan hangat kepada Sudirman saat tiba di lapas kelas 1 Cirebon, Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke lapas Bancai, Bandung, sementara teman-temannya dikembalikan ke lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Yan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Yan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Yan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Tidak ada bulian ya, itu hoaks, kata Yan lagi. Menurut Yan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Yan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Dia gembira kembali ke lapas Kesambi ini ya, tadi di sana, lapas Bancai, sempat dadah-dadah sama tim kita, kata Yan lagi.
Yan juga mengatakan, Sudirman sempat mengeluhkan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Ini nanti akan didalami oleh pihak lapas, dan akan diberikan perawatan terbaik, tandasnya. Mudah-mudahan ini cahaya untuk bebasnya 8 terpidana, termasuk Saka Tatal, agar menghilangkan predikat mantan napi. Kuasa hukum Sudirman yang lain, Titin Prialianti mengatakan, dirinya sudah meminta 6 terpidana menjaga Sudirman. Saya bilang Sudirman itu di Polda jangan dikira enak, malah dia diperlakukan tidak nyaman, sempat ada pemukulan, disiram air panas, kata Titin. Sebelumnya, Titin mengatakan kalau Sudirman sering dipukuli oleh teman-temannya 8 tahun lalu. Menurut Titin, Sudirman dan 6 terpidana diadu domba oleh oknum. Jari Sudirman patah diinjak sepatu polisi di Lapas Cirebon. Terkuak kondisi Sudirman kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Ternyata jari terpidana kasus Vina Cirebon itu patah akibat perlakuan oknum polisi pada tahun 2016. Hal itu diungkap pengacara Sudirman, Titin Prialianti yang mendampingi rekan SD Pegi Setiawan itu di Lapas Cirebon. Titin mengungkapkan kliennya telah menceritakan perlakuan yang dilakukan oknum polisi pada tahun 2016 kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Tadi juga memperlihatkan jari manis kiri patah karena dulu diinjak pakai sepatu polisi yang tebal, yang tinggi, kata Titin dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Pihak LPSK, kata Titin, juga menduga jari Sudirman patah. Titin menuturkan kliennya akan menjalani general check-up di Lapas Cirebon. Karena saya yakin luka-luka yang diterima Sudirman itu lebih parah, imbuhnya. Di sisi lain, keluarga Sudirman menemui calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Kakak Sudirman, Beni mengungkapkan adiknya telah bertemu terpidana kasus Vina Cirebon lainnya di Lapas Cirebon. Enggak bertengkar, kata Beni. Terpidana kasus Vina Cirebon, Hadi menangis memeluk Sudirman. Alasannya, Hadi kangen dengan Sudirman. Keluarga kini akhirnya tenang setelah Sudirman berada di Lapas Cirebon. Ayah Sudirman tenang karena bisa menemui anaknya lebih dekat. Sang ayah mengaku jarak antara rumahnya dengan Lapas Cirebon sekira 20 menit bila mengendarai sepeda motor. Sedangkan Ibunda Sudirman senang bisa memeluk anaknya lagi di Lapas Cirebon. Sementara Deddy Mulyadi mengungkapkan pengacara Otto Hasibuan telah mengusulkan sidang peninjauan kembali, PK, yang diajukan Sudirman bareng dengan terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Alasan Otto Hasibuan, biaya lebih murah dan sidang menjadi efektif. Tetapi, Majelis Hakim tidak menerima usulan Otto Hasibuan. Alasannya, jarak waktu pendaftaran sidang PK antara Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon lainnya terpisah. Sehingga berdampak pada sidang PK. Ya enggak apa-apalah yang penting kan bisa menjalani gitu, kata Deddy Mulyadi.